Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Vicky, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Akuntansi, dan teman-teman yang kami banggakan. Pada video ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada materi Sistem Akuntansi Pembelian. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Firly Anisanda Rufaida dengan nomor NPM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Dwi Tantri Handayani dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Joharatul Manuna dengan NPM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aurora Nindya dengan NPM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Azhara Naila Batiar dengan nomor NPM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Halilia Girahmasi dengan NPM akhir 041. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk mengadakan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan juga impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor pembelian dari pemasok luar negeri. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama ada fungsi gudang, yang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua ada fungsi pembelian, bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga, fungsi penerimaan, bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan juga kualitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. Yang keempat, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register buku kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Sistem ini mencakup beberapa prosedur yang dimulai dari permintaan barang, pemilihan pemasok, hingga pencatatan utang. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian. Gudang atau bagian yang butuh barang akan mengirim permintaan pembelian ke bagian pembelian. Kalau barangnya dipakai langsung, bagian yang membutuhkan bisa langsung kirim permintaan ke bagian pembelian. Yang kedua ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Bagian pembelian meminta harga dari beberapa pemasok untuk memilih yang terbaik. Pembelian bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengadaan langsung. Pembelian langsung tanpa penawaran harga, biasanya untuk jumlah yang kecil. Kedua, penunjukan langsung. Pemilihan pemasok setelah menerima beberapa penawaran harga. Ketiga, lelang. Pembelian lewat lelang dengan beberapa tahapan seperti pengiriman penawaran harga dan pembukaan tawaran. Yang ketiga ada prosedur order pembelian. Setelah memilih pemasok, bagian pembelian mengirimkan order pembelian dan memberi tahu unit lain di perusahaan, misalnya bagian penerimaan barang dan pencatatan utang. Yang keempat ada prosedur penerimaan barang. Bagian penerimaan barang memeriksa barang yang datang, memastikan jumlah dan kualitasnya sesuai. Setelah itu, mereka buat laporan penerimaan barang. Yang kelima, ada prosedur pencatatan utang. Bagian akuntansi memeriksa dokumen pembelian dan mencatat utang perusahaan kepada pemasok. Yang keenam, ada prosedur distribusi pembelian. Setelah pembelian tercatat, data yang relevan akan didistribusikan untuk laporan manajemen. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama, persediaan yang sudah mencapai titik pemesanan kembali atau barang yang habis dan perlu dibeli lagi. Kedua, order pembelian yang sudah dikirim ke pemasok. Ketiga, order pembelian yang sudah dipenuhi oleh pemasok. Keempat, total saldo utang pada tanggal tertentu. Kelima, saldo utang kepada pemasok tertentu. Keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan yang dibeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Ada 6 dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian. Yang pertama ada surat permintaan pembelian, yang dimana formulir pertama, gambarnya yang pertama yang di atas, itu digunakan oleh
bagian gudang atau pemakai barang untuk meminta bagian pembelian untuk membeli barang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditulis. Biasanya dibuat 2 rangkap, yang satu untuk bagian pembelian dan satunya lagi sebagai arsip bagian peminta. Namun saat pembeliannya dilakukan secara rutin, maka digunakan traveling purchase requisition atau surat permintaan pembelian berulang yang disimpan sebagai lampiran kartu gudang. Saat stok di gudang setelah mencapai titik reorder point, maka bagian gudang mengisi formulir tersebut, gambarnya yang ada di bawahnya itu diisi lalu dikirimkan kepada bagian pembelian. Lalu selanjutnya ada surat permintaan penawaran harga. Nah, ini tuh formulirnya digunakan untuk meminta penawaran harga yang lebih rendah kepada pemasok, tapi biasanya digunakan dalam pemesanan yang tidak rutin dan memiliki nilai yang besar. Selanjutnya adalah surat order pembelian yang merupakan formulir resmi yang digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Terdiri dari beberapa tembusan. Yang pertama ada surat order pembelian, yaitu lembar utama yang dikirim ke pemasok sebagai bukti pesanan. Lalu ada tembusan pengakuan oleh pemasok, yang tembusan ini dikirim kepada pemasok untuk ditandatangani lalu dikembalikan ke perusahaan sebagai bukti persetujuan dan komitmen pengiriman barang. Yang ketiga ada tembusan unit peminta barang. Fungsinya adalah untuk memberitahu bahwa barang sudah dipesan. Lalu yang keempat ada arsip tanggal penerimaan, yaitu menyimpan berdasarkan tanggal harapan kedatangan barang. Yang kelima, arsip pemasok adalah menyimpan berdasarkan nama pemasok untuk kemudahan pencarian. Yang keenam adalah fungsi penerimaan, yakni untuk otorisasi penerimaan barang bisa menggunakan sistem blind receiving, yang maksudnya adalah penerima itu tidak tahu jumlah barang yang dipesan untuk meningkatkan keakuratan pemeriksaan. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Nah, ini tuh sebagai dasar pencatatan kewajiban pembayaran. Dokumen selanjutnya adalah laporan penerimaan barang. Nah, dokumen ini tuh dibuat oleh fungsi penerimaan untuk memastikan barang yang diterima sesuai dengan order yang telah ditentukan seperti jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas. Lalu ada surat perubahan order pembelian. Nah, ini dilakukan ketika ketentuan dari order pembelian yang sebelumnya sudah dibuat itu mengalami perubahan seperti spesifikasinya, kuantitasnya, dan semacamnya. Nah, bagian pembelian ini akan membuat surat tersebut untuk kemudian dikirim kepada pemasok yang sudah menerima surat order pembelian sebelumnya. Yang terakhir ada bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian akuntansi sebagai bukti pencatatan transaksi keluarnya kas, sekaligus sebagai surat pemberitahuan pembayaran. Baik, kita akan membahas tentang catatan akuntansi yang digunakan. 1. Register bukti kas keluar. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Kedua, jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Ketiga, kartu utang. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable procedure, yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. 4. Kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Selanjutnya, kita memasuki unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi pembelian dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian internal akuntansi sebagai berikut.
yaitu menjaga aset atau persediaan dan liabilitas perusahaan atau utang dagang. Kemudian menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi, yaitu utang dan persediaan. Nah, di dalamnya terdapat 3 unsur utama. Yang pertama, organisasi. Di dalamnya ada 1. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. 2. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. 3. Fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. 4. Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, pembelian, penerimaan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Unsur kedua, ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pertama, surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung dipakai. Kedua, surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Ketiga, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. Keempat, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Kelima, pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian. Keenam, pencatatan ke dalam kartu utang dan register bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Unsur ketiga ada praktik yang sehat. Yang pertama, surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. Kedua, surat order pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Ketiga, laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. Keempat, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Kelima, barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Keenam, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan menginspeksi barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal organisasi. Nah, perancangan organisasi ini harus didasarkan pada unsur pokok sistem pengendalian, yaitu di dalam organisasi itu harus dipisahkan berdasarkan 3 fungsi pokok, seperti fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan juga fungsi akuntansi. Lalu juga tidak ada satupun transaksi yang dilakukan dari awal sampai akhir hanya oleh satu atau satu fungsi saja. Hal ini tuh dimaksudkan agar selalu terjadi pengecekan dalam pelaksanaan suatu transaksi sehingga aset perusahaan ini dapat terjamin keamanannya dan data akuntansi juga terjamin ketelitian dan juga keandalannya. Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem akuntansi pembelian, ada beberapa pokok sistem pengendalian internal, yaitu bisa dijabarkan menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Nah, artinya ini sebagai pemisah kedua fungsi yang dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan intern dalam pelaksanaan transaksi pembelian. Dalam transaksi pembelian, fungsi pembelian ini berkewajiban untuk mendapatkan penjual yang dapat dipercaya sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, untuk menjamin bahwa barang yang dikirim oleh pemasok sesuai dengan barang yang dipesan, maka diperlukan fungsi lain untuk melakukan pengecekan secara independen mengenai kesesuaian jenis, spesifikasi, kuantitas, mutu, dan tanggal pengiriman barang yang direalisasikan oleh pemasok dengan yang tercantum dalam surat order pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian. Oleh karena itu, perlu dibentuk fungsi penerimaan yang terpisah dari fungsi pembelian agar dapat dilakukan pengecekan intern terhadap beberapa informasi mengenai barang yang dibeli oleh fungsi pembelian. Nah, fungsi penerimaan sendiri ini mempunyai wewenang untuk menolak barang yang dikirim oleh pemasok dan tidak sesuai barangnya yang tercantum dalam surat order pembelian. Pemisah kedua fungsi ini akan mengurangi resiko diterima barang yang tidak sesuai oleh perusahaan atau yang tidak dipesan oleh perusahaan. Lalu untuk menghindari resiko tentang jenis, spesifikasi, kuantitas, dan mutu barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh perusahaan dan tidak sesuai waktunya yang ditentukan oleh surat order pembelian. Yang kedua, ada fungsi pembelian ini harus terpisah dari fungsi akuntansi. Salah satu unsur pokok sistem pengendalian internal ini mengharuskan
pemisah fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi akuntansi ini melaksanakan pencatatan utang dan persediaan barang harus dipisahkan dari fungsi operasi yang melaksanakan transaksi pembelian. Fungsi pembelian ini berada di tangan bagian pembelian yang berada langsung di bawah direktur utama, sedangkan fungsi akuntansi berada di tangan bagian utang dan juga bagian kartu persediaan. Berdasarkan unsur sistem pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua pokok yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan dalam data akuntansi. Yang ketiga, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Fungsi penerimaan merupakan fungsi yang bertanggung jawab atas penerimaan atau penolakan barang yang diterima dari pemasok. Fungsi penyimpanan merupakan fungsi yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang yang telah dinyatakan diterima oleh fungsi penerimaan. Dalam perusahaan yang besar, kedua fungsi ini perlu dipisahkan karena kegiatan penerimaan barang ini diperlukan keahlian mengenai barang dan pengetahuan apa saja syarat-syarat pembelian, dan kegiatan penyimpanan barang memerlukan keahlian dalam pengelolaan penyimpanan barang dan juga pelayanan pengambilan barang bagi pemakai. Nah, pemisah kedua fungsi ini akan mengakibatkan penyerahan masing-masing kegiatan tersebut ke tangan fungsi ahli yang dalam bidangnya, sehingga informasi penerimaan barang dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang ini terjamin ketelitiannya. Dan yang keempat, yaitu transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. Nah, dalam merancang sistem untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, harus diperhatikan unsur pokok dalam sistem pengendalian internal bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu karyawan atau lebih dari satu fungsi. Dengan penggunaan unsur sistem pengendalian internal tersebut, setiap pelaksanaan transaksi selalu akan terjadi pengecekan intern yang mengakibatkan pekerjaan karyawan atau satu fungsi itu bisa dicek ketelitiannya dan juga keandalannya oleh karyawan atau fungsi yang lainnya. Oleh karena itu, dalam sistem akuntansi pembelian harus dirancang unsur sistem pengendalian internal yang berbunyi transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di dalamnya ada, pertama, surat permintaan pembelian, diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang di gudang atau kepala pemakai barang untuk barang langsung pakai. Ini membuktikan bahwa barang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, ada surat order pembelian, diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat lebih tinggi, berfungsi memulai proses pengadaan dan mencegah pembelian barang yang tidak diperlukan. Yang ketiga, ada laporan penerimaan barang, diotorisasi oleh fungsi penerimaan sebagai bukti bahwa barang telah diterima sesuai pesanan. Keempat, ada bukti kas keluar, diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat lebih tinggi berdasarkan dokumen, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok digunakan untuk mencatat kewajiban dan persediaan baru. Di sampingnya, kita juga akan membahas bagaimana prosedur pencatatan akuntansi. Yang pertama, pencatatan berdasarkan dokumen sumber yang sah dan lengkap. Setiap pencatatan akuntansi harus didasarkan pada dokumen sumber yang valid. Dokumen sumber harus dilampiri dokumen pendukung yang lengkap dan telah diotorisasi pejabat berwenang. Kedua, dokumen pendukung untuk mencatat utang dan persediaan. Untuk mencatat mutasi utang dan persediaan dibutuhkan pertama, kopi surat order pembelian yaitu bukti bahwa perusahaan telah memesan barang. Kedua, kopi laporan penerimaan yaitu bukti barang telah diterima dan sesuai dengan pesanan. Ketiga, ada faktur dari pemasok yaitu bukti timbulnya kewajiban perusahaan karena pembelian. Kemudian ketiga, ada pencatatan terjadinya utang. Dasar pencatatan utang adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar harus dilampiri surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur pemasok. Dengan dilampirkannya dokumen pendukung, yang pertama, terjamin bahwa utang tercatat untuk barang yang benar-benar dipesan. Kedua, barang yang diterima sesuai dengan jenis dan spesifikasi dan kuantitas dan mutu serta waktu seperti di dalam surat order. Yang keempat, pencatatan oleh karyawan yang berwenang. Hanya karyawan berwenang yang boleh melakukan pencatatan perubahan ke dalam catatan akuntansi. Setiap perubahan harus dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber. Ini untuk memastikan bahwa semua perubahan bisa ditelusuri tanggung jawabnya.
Kelima, penyimpanan dan pencatatan selanjutnya. Bukti kas keluar disimpan dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dicatat dalam kartu utang. Pencatatan dalam register bukti kas keluar atau jurnal pembelian yang pertama, diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Kedua, dibuktikan dengan tanda tangan pada dokumen sumber. Selanjutnya adalah materi praktik yang sehat. Praktik yang sehat merupakan prosedur dan kebijakan yang diterapkan dalam organisasi untuk menjamin bahwa setiap transaksi dan aktivitas dicatat dan dikendalikan dengan baik. Nah, supaya lebih jelas, ada beberapa prosedur dan kebijakan praktik sehat yang harus kita jalankan. Yang pertama, yaitu penggunaan formulir bernomor urut tercetak. Untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak, dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem akuntansi pembelian, formulir, pokok surat order pembelian, dan laporan penerimaan barang harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. Yang kedua, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Pemasok harus dipilih tidak berdasarkan hubungan istimewa dan pribadi di antara fungsi pembelian dengan pemasok, namun berdasarkan perbandingan penawaran harga bersaing yang diterima dari berbagai pemasok. Dengan cara ini, kemungkinan pengadaan barang yang lebih tinggi dari harga yang normal diharapkan dapat dihindari. Yang ketiga, barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Dalam penerimaan barang harus diciptakan sistem pengendalian internal berikut ini. Yang pertama, tidak ada barang yang diterima oleh fungsi penerimaan tanpa didahului dengan dikeluarkannya order pembelian dari fungsi pembelian. Yang kedua, fungsi penerimaan hanya melakukan pemeriksaan dan penghitungan barang yang diterima dari pemasok jika sebelumnya telah menerima tembusan surat order pembelian yang telah diotorisasi oleh yang berwenang. Lalu yang keempat, ada fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Agar perusahaan memperoleh barang yang dibeli sesuai dengan yang dipesan, fungsi penerimaan harus melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut serta membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Yang kelima, terdapat pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Bukti kas keluar hanya dibuat oleh fungsi akuntansi setelah fungsi ini melakukan pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam faktur dari pemasok. Dengan demikian, jika pengecekan terhadap ketelitian informasi dalam faktur dari pemasok ini dilakukan dalam setiap pembuatan bukti kas keluar, dokumen terakhir ini merupakan dokumen yang terjamin ketelitian dan keandalannya sebagai dasar pencatatan mutasi utang dan persediaan serta pengeluaran kas. Yang keenam, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama. Dalam pencatatan utang dengan sistem bukti kas keluar atau voucher system, dokumen sumber berupa bukti keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang diarsipkan menurut tanggal jatuh tempo faktur dari pemasok. Arsip bukti kas keluar ini disebut arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau unpaid voucher file yang berfungsi sebagai buku pembantu utang. Data dari dokumen sumber ini dicatat pula ke dalam register bukti kas keluar atau voucher register dan kemudian diringkas ke dalam akun kontrol utang dalam buku besar. Dengan demikian, untuk mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat di akun kontrol utang dalam buku besar, praktik yang sehat mengharuskan secara periodik diadakan rekonsiliasi antara jumlah utang menurut arsip bukti kas keluar yang belum dibayar dengan akun kontrol utang dalam buku besar. 7. Pembayaran faktur dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. Jika perusahaan memperoleh potongan tunai dari pemasok karena melunasi utangnya dalam periode waktu potongan perusahaan, berarti dapat menghemat asetnya. Untuk tujuan ini, bukti kas keluar perlu diarsipkan menurut tanggal jatuh tempo faktur dalam jangka waktu potongan agar perusahaan dapat melakukan pengiriman cek dalam jangka waktu tersebut sehingga dapat memperoleh kesempatan untuk menerima potongan tunai. Yang terakhir yaitu yang ke-8, bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Bukti kas keluar merupakan dokumen yang digunakan untuk memberi otorisasi fungsi keuangan untuk mengisi cek dan mengirimkannya ke pemasok. Bukti kas keluar ini dibuat oleh fungsi akuntansi berdasarkan dokumen pendukung yaitu surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Untuk mencegah penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar, bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya harus dicap lunas oleh fungsi keuangan setelah cek dikirimkan kepada pemasok.
Dalam sistem akuntansi pembelian modern, komputer digunakan untuk memproses dokumen-dokumen penting seperti bukti kas keluar, pembuatan cek, penyelenggaraan register bukti kas keluar, dan register cek. Prosedur pembelian yang meliputi permintaan penawaran harga, pemilihan pemasok, pembuatan order pembelian, hingga penerimaan barang tetap dilakukan. Namun pemrosesannya menggunakan komputer untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi. Dalam sistem ini terdapat 2 tahap pemrosesan data. Yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan dan kewajaran atau resemblance dari arsip transaksi pembelian, menghasilkan arsip yang valid dan mencetak output berupa kontrol totals. Yang kedua yaitu mengupdate arsip induk utang dan arsip induk persediaan serta menghasilkan laporan kesalahan dan dokumen-dokumen register seperti register bukti kas keluar. Sistem ini mempercepat alur data sekaligus meningkatkan pengendalian internal terhadap transaksi pembelian. Pada gambar ini ditunjukkan alur proses sistem pembelian kredit di bagian gudang. Awalnya saat stok barang mencapai reorder point, bagian gudang membuat surat permintaan pembelian. Dokumen ini digunakan untuk membuat surat order pembelian kepada pemasok. Setelah barang diterima, bagian penerimaan pencatatnya dalam laporan penerimaan barang, kemudian mencatat mutasi persediaan ke dalam kartu gudang. Alur ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pembelian dilakukan sesuai prosedur, barang diterima dengan benar, dan persediaan dicatat secara akurat. Hal ini juga mendukung prinsip praktik yang sehat dalam pengendalian internal perusahaan.